siang hari ini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV melalui sambungan telepon, yakni ini Putu Trisnanda yang saat ini berada di lokasi. Putu, selamat siang. Putu, bisa Anda gambarkan kepada kami apa yang saat ini terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam nonaktif? Putu. Ya, selamat siang ya, Lu. Ya, Putu, boleh Anda gambarkan, bisa Anda baik? gambarkan pada kami seperti apa atau apa yang saat ini terjadi di lokasi Anda, tepatnya adalah TKP baku tembak antara Baradae dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Tadi baru saja sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia bagian Barat, kami memantau bahwa tim penyidik dan juga tim Inafis ini sudah mulai masuk ke area rumah. Tadi juga kami melihat salah satu di antaranya ini merupakan Dirtipidum Bareskrim Polri yang Brigjen Andirian ini juga hadir langsung di lokasi. Kalau kita lihat bagaimana kemudian situasi prarekonstruksi yang dilakukan di Polda Metro Jaya tadi malam, Andirian ini juga sama begitu, ada juga hadir di lokasi untuk kemudian memantau langsung. Karena memang meskipun Mabes Polri ini sudah menyampaikan bahwa kasus penyidikan ini sudah dialihkan ataupun juga ditarik ke Polda Metro Jaya dan tidak lagi ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, tetapi memang sampai dengan saat ini Mabes Polri khususnya sesuai juga dengan arahan dari Kapolri ini masih melakukan asistensi. Jadi meskipun sampai saat ini Nilu dan juga saudara saya belum bisa mengkonfirmasi apa yang kemudian akan dilakukan di area dalam karena memang ini tertutup begitu. Kami jurnalis Kompas TV yang di lapangan tidak bisa kemudian masuk dan juga melihat secara langsung, berbeda dengan prarekonstruksi yang biasanya dilakukan di mana kami bisa melihat tahapan demi tahapan, kemudian juga biasanya ada penomoran Nilu dan juga saudara, apa yang terjadi pertama kali, kedua, ketiga, dan bagaimana kronologinya. Tetapi kalau untuk kali ini yang kami pantau memang ini tertutup begitu, media tidak diperkenankan untuk masuk, dan kemudian juga kami mencoba ada salah satu juru kamera Kompas TV, Junaidi, ini juga mencoba mengambil gambar lebih dekat lagi. Jadi ada dua visual yang bisa Anda saksikan Nilu dan juga saudara. Yang pertama adalah bagaimana kemudian penyidik, yakni beberapa anggota kepolisian yang tidak berseragam begitu nampak berada di area depan pintu masuk rumah. Kemudian juga ada satu visual lagi ini yang coba diambil lebih dekat lagi di area dalam rumah. Kalau kita berbicara terkait dengan proses prarekonstruksi, berarti ini menjadi prarekonstruksi kedua yang saudara, sampai dengan saat ini juru kamera kami ini mencoba mengambil gambar bagaimana kemudian untuk bisa menggambarkan kepada Anda situasi yang saat ini coba dilakukan oleh tim Inafis yang sudah mulai masuk ke area dalam rumah, kurang lebih berarti sudah berlalu sekitar 3 sampai dengan 5 menit yang lalu. Dan kalau kita berbicara terkait dengan kasusnya sendiri, Niluh dan juga saudara, memang kasus ini muncul begitu pada tanggal 11 Juli 2022. Ini melalui konferensi pers yang kemudian juga dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Tetapi sebetulnya seiring berjalannya waktu diketahui bahwa kejadian yang kemudian berakhir pada hilangnya nyawa dari Brigadir Yosua Huta Barat ini terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Kalau kita berbicara soal kronologi terkait dengan tembak polisi yang belakangan ini ramai dibicarakan oleh publik, memang kalau dari pernyataan pihak kepolisian pada tanggal 8 Juli terjadi baku tembak antara Barada Richard Eliezer dengan Brigadir J yang diduga untuk sementara waktu ini tengah. Iya.
Baik, Putu, Ya. kalau kami lihat di Sempat terjadi layar, baku tembak, kemudian juga Kalau- berjalan prosesnya sampai dengan saat ini. Iya. Dan saat ini juga Anda bisa saksikan, Nilu dan juga Putu? saudara, bagaimana kemudian Putu? petugas ini tengah mencoba Putu, kalau kita Ya, selamat saksikan saat ini gambar yang sedang kami tayangkan atau sedang ditayangkan di layar ini adalah tampak sejumlah anggota kepolisian. Sepertinya ini adalah tim Inafis dari Mabes Polri yang sedang melakukan persiapan, entah ini persiapan atau memang sudah prarekonstruksinya berjalan. Ini adalah bagian belakang dari rumah atau seperti apa? Bisa digambarkan kepada kami seperti gambaran dari rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo. Oke. Jadi Oke, saudara baik. kalau misalnya Nilo, kalau bisa saya gambarkan, ini visual yang saat ini sedang ditayangkan adalah bagian sisi kanan dan sampai dengan bagian belakang sisi kanan dari rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Jadi kalau ini yang saat ini ditunjukkan melalui juru kamera, itu merupakan bagian dari sisi kanan rumah, di mana memang kalau kita lihat pintu utama ataupun juga pintu di area depan selama proses pemeriksaan, penyelidikan sampai dengan sekarang sudah naik ke proses penyidikan, pintu utama ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi seluruh aktivitas ini dilakukan dari sisi kanan. Dan memang kalau kita lihat bagaimana konstruksi kasus yang dibangun oleh maksud kami yang disampaikan oleh pihak kepolisian, kasus tersebut memang terjadi di area dalam rumah, di mana tembak menembak itu terjadi di lantai 2 dan juga di lantai 1. Barada E berada di lantai 2, sementara Brigadir J ini ada di lantai 1. Dan yang Anda saksikan saat ini Niluh dan juga saudara, ini memang beberapa waktu lalu pada saat proses olah TKP juga dilakukan, baik itu di tingkat Polres Jakarta Selatan, ini juga memang dilakukan dari area yang sama, yaitu dari sisi kanan rumah, Niluh. ya, Putu, mungkin bisa Anda gambarkan informasi yang Anda dapatkan, nanti adegan akan dimulai dari mana atau adegan apa yang kemudian akan dilakukan juga pada adegan pertama dari prarekonstruksi ini. Ada informasi yang Anda dapatkan soal itu? Ya Niluh, karena ini baru saja dilakukan dan juga sebetulnya sifatnya tertutup begitu, kami tidak bisa mendekat langsung merapat ke lokasi prarekonstruksi yang ada di area dalam rumah, begitu kami belum bisa mengkonfirmasi apa sebetulnya adegan demi adegan yang nantinya akan dilakukan oleh penyidik, kemudian juga oleh tim Inafis yang ada di lokasi begitu. Jadi sampai dengan saat ini sebetulnya kami jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan juga masih menunggu dan juga memantau begitu dari titik-titik yang memungkinkan untuk melihat aktivitas di dalam. Tetapi kalau kami melihat ada barang-barang yang kemudian dikeluarkan, kemudian juga ada koper-koper juga yang dibawa begitu, terlalu dini untuk menyimpulkan, Niluh dan juga saudara, apakah kemudian dimulai dari area luar begitu, atau nantinya bisa juga langsung dari adegan pertama ini dimulai dari dalam. Agar tidak menjadi spekulasi, Niluh dan juga saudara, kami jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan masih menunggu, terutama dengan adanya asistensi langsung dari Mabes Polri, yakni kehadiran dari Dirtipidum Bareskrim Polri, diharapkan nanti ada pernyataan agar ini juga bisa mencerahkan publik dan juga mengurangi adanya spekulasi-spekulasi liar di masyarakat.